Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kepala SMP Negeri 11 Kota Prabu Muli, Ibu Sri Novianti MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 11 Kota Prabu Muli. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf TU SMP Negeri 11 Kota Prabu Muli. Dan narasumber kita yang terhormat Ibu Mary Juniana SPDGR selaku calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Prabu Muli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan Kombel SMP Negeri 11 Kota Prabu Muli dengan acara yakni Diseminasi Disiplin Positif yang akan disampaikan oleh narasumber terhebat kita yakni Ibu Mary Juniana SPDGR. Salam serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yakni mari kita dengarkan bersama materi Diseminasi Disiplin Positif oleh CGP Angkatan 11 Ibu Mary Juniana SPDGR. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memfasilitasi saya di sini untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 11 pada hari ini. Sebenarnya ini adalah salah satu tugas dari CGP ya. Jadi kami harus mengimbaskan atau menyampaikan pemahaman kami tentang disiplin positif kepada rekan-rekan sekalian. Tetapi di sini kenapa saya menyampaikan budaya positif ini juga ada kaitannya dengan hasil dari rapor pendidikan kita. Seperti yang kita ketahui kemarin itu kan rapor pendidikan kita itu kan untuk yang ada berapa nilai yang masih merah itu di karakter ya. Kita mengalami penurunan di karakter, itu ada di karakter, terus ada di sikap yang mandiri, ada kreativitas sama kebinekaan global itu kalau tidak kebinekaan ya, kalau tidak salah itu yang nurun dan masih merah. Jadi dari sana yang melatar belakangi saya untuk menyampaikan materi disiplin positif pada hari ini. Ya, selanjutnya. Nah, baiklah, sebelum penyampaian materi, di sini saya mau mengajak Bapak Ibu, yuk senyum dulu selama 30 detik. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk senyum dulu? Senyum itu bisa menurunkan hormon stres kortisol kita ya. Jadi perasaan kita akan menjadi gembira, senang dan positif. Mungkin Bapak Ibu bisa dengan rekan di sebelahnya saling berhadapan dan bisa senyum seperti ini ya. Kita senyum dulu selama 30 detik. Senyum. Senyum. Ya, bagaimana Bapak Ibu perasaannya? Sudah senang ya? Ya, jadi kalau sudah senang, sudah bahagia, mari kita bisa mendengarkan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Ya, selanjutnya. Oke, di sini yang pertama itu ada
filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya kita tidak asing lagi ya dengan sosok Ki Hajar Dewantara sebagai insan pendidik. Pasti semua Bapak Ibu di sini sudah mengetahui siapa itu Ki Hajar Dewantara. Di sini saya ingin menyampaikan salah satu filosofisnya, yaitu Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai ladang tempat persemaian benih, kata Ki Hajar Dewantara. Nah, agar bibit-bibit atau benih tersebut bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman, dan lain sebagainya. Nah, jadi apa hubungannya dengan sekolah, dengan lingkungan sekolah? Jadi lingkungan sekolah itu diibaratkan seperti ladang ya. Ladang ada tanah yang harus kita buat semenyenangkan mungkin supaya murid-murid kita itu bisa betah, bisa senang berada di sini. Bagaimana kita mengkondisikan lingkungan sekolah itu supaya menyenangkan, seperti halnya tanah tadi. Kalau seandainya tanahnya gersang, tidak subur, bagaimana benih tersebut akan tumbuh dengan baik. Begitupun juga sekolah. Kalau sekolahnya tidak terkondisi dengan baik, bagaimana murid-murid kita, anak-anak kita bisa tumbuh atau bisa mendapatkan hasil yang baik untuk mereka. Jadi disinilah tugas kita sebagai seorang guru, kita mengkondisikan sekolah itu terus menjaga mereka, memberikan ilmu kepada mereka supaya nanti hasilnya dapat berguna bagi mereka dan tentu hasilnya bisa baik untuk anak-anak kita nanti. Ya, selanjutnya Bu Dina. Nah, ini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi ada 6 konsep inti yang bisa kita jalankan untuk mencapai budaya positif di sekolah. Yang pertama itu disiplin positif. Terus ada motivasi perilaku manusia. Terus yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. 5 ada posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Jadi muara akhir dari disiplin positif itu sebenarnya ke segitiga restitusi itu nanti ya. Yang pertama kita lihat disiplin positif dulu. Nah, ini disiplin, misalnya di sini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi mungkin kalau kita menganggap kalau disiplin itu patuh akan sebuah peraturan, mungkin kita berpikirnya seperti itu ya. Kalau tidak melanggar peraturan itu namanya disiplin. Tetapi sebenarnya disiplin itu adalah kemampuan diri kita untuk mengontrol diri. Bagaimana mengontrol diri? Jadi misalnya saya contohkan seperti ini saja. Misalnya kita sudah tahu jadwal kita datang ke sekolah misalnya 7.15. Jadi sebelum jam 7.15 harusnya kita sudah berada di sekolah, tanpa harus dipaksa dulu, tanpa harus karena takut tidak pinjer. Nah, itu seperti itu. Tanpa harus ada imbalan. Misalnya kalau saya datang lebih awal akan mendapatkan nilai di atas ekspektasi, mungkin seperti itu ya. Jadi disiplin itu bukan yang seperti itu ya. Jadi disiplin itu datangnya dari diri kita sendiri. Kemampuan kita mengontrol diri kita ya, tidak terpengaruh oleh yang faktor eksternal, tidak oleh hukuman ataupun oleh adanya hadiah. Itu namanya disiplin ya. Terus disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Nah, ini tadi ya. Jadi motivasinya itu internal dari dalam dirinya sendiri, bukan akibat paksaan, bukan karena dipaksa, bukan karena pujian atau mendapat hadiah, ataupun bukan karena takut akan hukuman. Itu makna disiplin. Selanjutnya ini ya. Nah, untuk disiplin positif itu sebenarnya itu mengarah kepada nilai-nilai kebajikan ya. Ada banyak nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tahu, misalnya jujur, adil ya, menghargai. Itu adalah nilai-nilai kebajikan ya yang ada yang kita ketahui. Tetapi untuk yang kita di sini untuk murid kita itu ya, nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan di murid-murid kita itu adalah terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Kita sama-sama sudah tahu kalau profil pelajar Pancasila itu ada
6 ya, ada 6 profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Ini mungkin dia sebelum dan sesudah belajar dia berdoa. Itu kan nilai kebajikan kan dari untuk murid kita. Terus ada lagi berakhlak mulia. Akhlak mulia ini misalnya dia berlakunya jujur ya, tepat waktu datangnya seperti itu. Terus ada mandiri. Ya, mandiri itu ini misalnya dia bisa belajar sendiri. Kalau berdasarkan dari hasil di asesmen diagnostik saya kemarin, siswa itu di mandiri ini memang agak kurang sepertinya, karena ketika saya mengadakan asesmen diagnostik, mereka itu pas dia nanya, ibu belajar, ada jam belajarnya kan, jam belajar ini diisi jam berapa? Saya bilang pada waktu kalian belajar di rumah. Terus mereka bilang, bu saya di rumah tidak belajar. Nah, berarti mereka sikap mandiri dari murid kita itu memang belum tertanam di mereka itu. Makanya tadi mungkin imbasnya ke rapor kita tadi, memang di mandiri itu memang masih merah ya di sana tadi. Terus ada lagi berkebinekaan global. Nah, bergotong royong ini kalau bergotong royong saya rasa sudah bisa kita lihat ya di murid-murid kita bagaimana pada saat kita melaksanakan kebersihan, piket, mereka sudah bisa diajak untuk bergotong royong. Selanjutnya adalah kreatif. Nah, kreatif ini, kalau kreatif ini juga masih agak kurang dalam diri murid kita. Mungkin kalau saya pribadi untuk mengembangkan kreativitas mereka mungkin pada saat proyek pembelajaran. Jadi kita menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi dari sana, dari proyek-proyek mereka bisa menghasilkan suatu proyek yang kreativitas yang bisa membuat mereka berkreativitas untuk menghasilkan proyek tersebut. Selanjutnya ada bernalar kritis. Nah, ini juga masih agak kurang di bernalar kritisnya. Oke, jadi inilah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh murid-murid kita. Selanjutnya yang kedua ini ada motivasi perilaku manusia. Ya, selanjutnya kita. Nah, ini ada beberapa pernyataan. Saya ingin mendengar pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut? Yang pertama itu hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan siswa. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu tentang pernyataan tersebut? Ada yang mau memberikan pendapat? Bapak Ibu ada yang mau berpendapat? Yang pernyataan yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang pernyataan tersebut? Setuju atau tidak setuju? Hah? Maksudnya gimana Pak Suwardi? Ya, boleh dikasih Pak Suwardi mic-nya? Menurut pendapat kami, setuju tidak setuju itu 50-50. Ya, Yang pertama itu hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak, bisa diterapkan sebagian, tapi ada yang tidak bisa. Tinggal kita mengambil cara yang bagaimana yang 50-50 dan 50-50 bisa satu itu dilaksanakan. Berarti kalau menurut Pak Suwardi dia setuju 50-50 ya? 50-50. Oke, terima kasih Pak Suwardi. Selanjutnya yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Ini hukumannya dengan hal yang positif, bukan yang negatif, bukan kita misalnya suruh jemur atau apa, hal yang positif. Menurut Bapak Ibu, kira-kira bisa mendisiplinkan anak tidak? Untuk yang pernyataan yang ke nomor 2 ini. Ada yang mau memberikan tanggapan? Ada yang mau menanggapi dari pernyataan yang kedua? Ibu Ulan mau menanggapi dari pernyataan yang kedua? Yang kedua, setuju atau tidak setuju? Kalau menurut Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. Karena pemberian hukuman dengan hal-hal yang seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah setidaknya mengurangi sifat peserta didik sebagai mengurangi sifat peserta didik yang malas, misalnya saja peserta didik yang terlambat masuk ke dalam kelas, sehingga sebelum dia memulai
mengikuti pelajaran, maka diarahkan dulu untuk memungut sampah di depan kelas. Sehingga pada saat pelajaran selanjutnya mereka akan berpikir, oh kalau saya terlambat, maka yang akan saya lakukan adalah memungut sampah terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu atas tanggapannya. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, kalau kita beri hadiah, memberikan hadiah kepada siswa, itu bisa meningkatkan motivasi belajar. Kira-kira bagaimana kalau menurut Bapak Ibu? Bisa tidak siswa meningkat motivasi pelajarnya kalau kita berikan hadiah itu? Pak Novan mau menanggapi? Oh, Pak Alvin, ya Pak Alvin, silakan. Oke, izin Bu. Nomor 3 itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya. Mungkin dalam segi penghargaan yang Ibu maksud hadiah, Bu. Iya. Kalau pemberian hadiah saya kurang setuju, Bu. Karena sifatnya penghargaan itu bukan hanya hadiah saja kan. Jadi juga ada yang bentuk namanya apresiasi, gitu kan. Apresiasi kan tidak berbentuk hadiah, tetapi mungkin kata-kata yang positif yang bisa membangun anak tersebut. Nah, kalau untuk nomor 3 saya setuju di pemberian mungkin motivasi begitu Bu, dan apresiasi. Nah, apresiasinya banyak bentuk, bisa hadiah atau kata-kata atau dan lain sebagainya. Iya, terima Intinya kasih. saya setuju. Terima kasih. Oke, selanjutnya Dinda. Oke, kita lihat di sini ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Motivasi eksternal kembali lagi ke pengertian disiplin tadi. Disiplin tadi lahirnya dari dalam diri kita, iya kan? Bukan karena dorongan dari luar. Kalau dari karena takut akan hukuman, artinya dia masih motivasinya eksternal. Jadi itu tidak baik untuk anak. Karena kenapa? Akan terulang kembali kalau seperti itu. Kalau motivasinya masih dari luar. Terus yang kedua itu ada untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, ini tadi yang imbalan tadi. Tapi kalau dalam bentuk apresiasi seperti kata Pak Alfred tadi itu beda lagi ya. Itu apresiasi. Tapi apresiasi itu juga bukan dengan langsung kita memuji dia seperti itu, tetapi akan tindakan yang dia lakukan itu. Dan apresiasi itu tidak boleh ditujukan hanya satu anak, tetapi seluruh anak yang bisa bisa memberikan yang terbaik, walaupun itu cuma sedikit ya, tidak sama dengan yang lain, patut kita berikan apresiasi seperti itu, bukan bentuk hadiah. Terus yang ketiga, nah ini yang motivasi internal ya. Jadi dia tidak karena pengaruh dari, bukan karena hadiah, bukan karena hukuman, memang dari motivasi dalam dirinya sendiri. Inilah yang menjadi tujuan disiplin positif. Selanjutnya, oke, keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini saya rasa Bapak Ibu sudah sangat paham ya, karena hampir semua dari guru-guru di sini sudah mendapatkan sertifikat di PMM ya kalau tidak salah. Jadi kalau untuk membuat keyakinan kelas saya rasa itu sudah bisa semua dibuktikan dengan sertifikat yang kita dapatkan dari PMM. Tetapi di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu berdiskusi. Ini ada sebuah seperti iklan ya, seperti itu misalnya kita lagi buka Shopee, terus menemukan iklan yang seperti ini. Itu ada kesepakatan kelas, ada harganya, ada ukurannya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu lagi buka, mungkin ada juga di TikTok ya yang seperti itu, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah akan membeli yang itu, yang jadi seperti itu, langsung jadi kan, enak kan, tinggal ditempel itu ya, atau bagaimana? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan kalau melihat yang iklan-iklan seperti itu? Ada yang mau memberikan tanggapan? Karumi mau memberikan tanggapan? Bapak Ibu yang lain, bagaimana? Oke, ayo, ada yang mau menanggapi? Kira-kira akan membeli atau gimana? Misalnya untuk keperluan di kelasnya, nah Bapak Ibu wali kelas. Nah, gimana? Ibu-ibu wali kelas bagaimana? Apa yang akan dilakukan kalau melihat hal yang seperti ini? Gimana? Bu Seti gimana? Bu Seti kalau ketemu yang C itu, Ibu lihat iklannya Shopee, apa yang
kira-kira? Coba, bisa berikan pendapat ibu. Misalnya saya mau beli seperti itu. Tidak apa-apa, di sini tidak ada benar atau salah. Kita hanya berdiskusi saja di sini ya. Ulangi Mary pertanyaan tadi. Nah, jadi kan kalau misalnya Ibu Septi lagi buka Shopee terus ada iklan tentang kesepakatan kelas itu sudah tersedia, sudah ada, tinggal dibeli, nanti kita tempelkan di kelas. Kira-kira Ibu Septi akan membeli itu atau bagaimana? Saya lihat dulu sepakatan yang di situ apa saja. Kalau sepakatan kelas itu menurut saya bagus untuk di kelas, ya sudah saya langsung beli. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Septi. Ya. Kenapa? Agennya ada di Mas. Oh. Oke, selanjutnya, selanjutnya Mem Dinda. Nah ini ya, keyakinan sekolah atau kelas itu, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kesepakatan itu harus dibuat antara guru dengan murid. Jadi kalau langsung katanya tadi beli bagus, saya rasa itu kurang sepakat. Nanti siswanya nanya, nanti nah kemarin kan kita sudah buat kesepakatan terus kamu melanggar. Tidak Bu, kami tidak membuat kesepakatan, saya masuk itu sudah ada ditempel di dinding. Nah itu ya, jadi kesepakatan itu memang kita buat dengan anak-anak kita. Di sana kita tanyakan, kita sampaikan tujuan kita membuat kesepakatan kelas itu untuk apa. Terus setelah kita sampaikan tujuan, kita suruh mereka membuat kelas impian mereka itu seperti apa, mau seperti apa di kelas mereka. Jadi nanti mereka akan membuat dari pikiran mereka sendiri. Nanti kita kelompokkan mana yang sama. Sudah dikelompokkan dari pernyataan-pernyataan murid tersebut, kita buatlah menjadi pernyataan yang positif ya, jangan yang negatif, jangan ada kata-kata tidak boleh, jangan, nah, jangan seperti itu ya. Kita buat dalam bentuk kalimat yang positif, kesepakatan kelas. Baru kalau sudah sepakat boleh dicetak. Ya boleh kita cetak pakai kanvas seperti itu ya, biar bagus, baru bisa ditempel. Nah itulah keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas itu harus dibuat antara guru dan siswa? Jadi nanti ini muara akhirnya nanti kesepakatan kelas ini ada di segitiga restitusi. Kalau tidak membuat kesepakatan antara guru dan murid, jadi nanti ada langkah dari segitiga restitusi itu yang tidak bisa kita lakukan. Jadi ke sana nanti berakhirnya. Selanjutnya, nah ini aksi nyata. Kemarin saya membuat aksi nyata di kelas 82 itu membuat kesepakatan kelas. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di situ saya menjelaskan terlebih dahulu. Terus kemudian siswa menuliskan apa-apa yang mereka inginkan di kelasnya, baru kemudian ditempelnya di sana, terus dipilah. Kita kelompokkan yang sama kita kelompokkan, baru dibuat semua pernyataan yang positif dan terakhir dicetak ya. Itu keyakinan kelas yang sudah jadi yang terakhir itu. Untuk selanjutnya, nah ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini, next, Mendy. Nah untuk kebutuhan dasar manusia ini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, dalam arti kata dia melanggar disiplin tadi ya, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi kalau murid itu melanggar aturan atau melanggar kesepakatan yang kita buat itu, sebenarnya ada salah satu dari kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi dari mereka itu. Ya, kebutuhan dasar itu ada 5. Ya, kebutuhan dasar kita itu ada 5. Yang pertama ada bertahan hidup, terus ada kasih sayang dan rasa diterima, terus ada penguasaan, kebebasan, dan terakhir itu ada kesenangan. Nah ini ada sebuah studi kasus. Di sini ada Ibu Sulaika, guru wali kelas 9H sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas. Namanya Tommy nama anaknya ya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah ini ya, dia mencuri bekal temannya seperti si Tommy ini ya. Nah jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Nah kalau Bapak Ibu menemukan hal seperti ini,
Apa yang akan Bapak Ibu lakukan kira-kira? Ya, silakan Pak Aswadi. Menurut kami agak spontan dari jawabnya. Itu menurut yang kita lihat di PMM itu ya PMM. Kita tidak bisa menegur dia di depan orang banyak, sehingga kita ada inisiatif untuk mengajak dia keluar atau di salah-salah mungkin istirahat. Kita kenapa seperti itu? Kita ambil, mungkin dia ingin menunjukkan bahwa dia itu kurang perhatian, jadi kita sepikan dari mereka kawan-kawannya yang ada. Ya, hal-hal seperti itu ya anak-anak seperti sekarang ini wajar-wajar saja, karena dia ingin menunjukkan bahwa dia itu ingin dikenal. Nah itu alasan kami, tapi lebih baiknya jangan di dalam kelas untuk memberikan pengaruh kepada dia. Kita ajak di waktu-waktu yang senggang. Jadi pendekatan kita dengan siswa. Terima kasih. Terima kasih Pak Suwardi, luar biasa sekali jawaban dari Pak Suwardi. Ya sebenarnya tanpa sadar sebenarnya Pak Suwardi itu sudah mengarah ke arah segitiga restitusi ya. Itu sudah restitusi sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Suwardi tadi. Biasanya. Jadi ini ada beberapa alasan ya. Tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Suwardi tadi itu pasti ada alasannya karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, alasan yang pertama mungkin karena kebutuhan untuk bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Mungkin dia lapar ya, di rumah tidak sempat sarapan, dia kelaparan, dia tidak dikasih uang jajan, jadi jajannya tidak bisa, makanya dia ngambil bekal temannya. Kalau dalam keadaan seperti itu, ada mungkin saja hal itu bisa terjadi dengan murid kita ya. Bisa juga alasan yang kedua, karena dia kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia itu mungkin dalam keluarganya dia kurang kasih sayang, kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Teman saya setiap hari dibuatkan bekal oleh ibunya, orang tuanya. Saya tidak pernah dibuatkan bekal oleh ibunya. Makanya dia mencari hal-hal seperti itu untuk menunjukkan kalau dia juga butuh kasih sayang, gitu ya. Terus ada juga alasan yang ketiga, karena kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Akan kekuasaan ini dia menunjukkan kalau dia itu paling power, dia punya kekuatan di situ. Jadi kalau di kelas itu saya misalnya, saya ini jago karate misalnya seperti itu ya. Jadi orang-orang kawan-kawan itu tidak mungkin berani menegur dia seperti itu ya. Nah, kalau yang seperti itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya seperti itu, kita sebagai guru harus memberikan memberikan ruang dengan dia. Kalau dia misalnya ada kelebihan di sana, ada baiknya kita ajak di eskul seperti itu. Jadi dia bisa menunjukkan kehebatannya itu ya dalam hal yang positif. Nah itu. Selanjutnya ada juga yang alasan yang keempat, yang selanjutnya itu. Nah alasan selanjutnya karena kebutuhan akan kebebasan ya, ada kebutuhan kebebasan. Dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan dari ibunya. Maka dia berulah seperti itu karena dia ingin mengekspresikan rasa kebebasannya. Selanjutnya yang kelima kebutuhan akan kesenangan. Kalau akan kesenangan ini cuma ada kadang ditanya iseng saja, Bu, saya hanya bercanda. Berarti dia pengen senang-senang saja, kan bukan karena kebutuhan yang lain. Ada ya yang kita temukan murid-murid yang seperti itu. Nah itulah alasan-alasan yang biasanya bisa dijadikan murid itu mengapa dia melanggar kesepakatan yang telah kita buat tadi ya, karena ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi oleh mereka. Selanjutnya, nah ini ada posisi kontrol restitusi. Nah ini kita sudah masuk ke restitusi ya. Untuk posisi kontrol ini ada 5. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah yang pertama guru sebagai penghukum, terus guru sebagai pembuat merasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, dan ada guru sebagai manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, tanyakanlah pada diri Bapak Ibu sekalian, kira-kira saya berada di posisi yang mana? Gitu ya, di mana? Coba kita lihat yang mana yang penghukum itu. Nah ini, kalau dia yang penghukum, nah ini ya, guru itu biasanya dia menghardik-hardik siswa.
Nah, dia biasanya memberikan pernyataan-pernyataan yang kasar langsung dengan siswa. Itu dia sebagai penghukum ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sering seperti itu berarti posisinya sebagai penghukum kita ya, posisi kontrol kita sebagai penghukum di sana. Nah, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, ada ancaman seperti itu ya kalau kita sebagai penghukum. Terus yang kedua itu ada membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau membuat orang merasa bersalah ini dia berceramah ya, gurunya ini seringkali berceramah panjang lebar, terus mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu, padahal kan kamu misalnya kamu nih lah ibu ini tolong ini tapi masih kecewanya sama kamu. Sering kita melihat yang seperti itu ya, situasi yang seperti itu, berarti kita dalam posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Jadi siswa itu merasa bersalah ya karena posisi kontrol itu. Terus nah yang ketiga ini teman. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman. Sebenarnya sebagai teman ini enak ya, biasanya kita akrab dengan murid kita, terus murid kita kalau kita teman dengan murid kita, kalau namanya teman ya itu cenderung untuk menurut ya dengan kita, tetapi hanya dengan yang sebagai temannya saja kalau sebagai teman, kalau dengan yang lain tidak. Jadi cuman dengan guru-guru tertentu saja murid ini kalau kita memposisikan sebagai teman. Selanjutnya pemantau. Nah kalau pemantau ini dia guru ini harus tahu dengan tata tertib. Misalnya rambut kamu panjang, aturannya kan tidak seperti ini, jadi dia langsung memberikan alasan ada sesuai tidak dengan kesepakatan sekolah atau kelas kita. Itu kalau dia yang pemantau. Nah yang terakhir ini adalah manajer. Nah manajer ini adalah kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau siswa yang melanggar kesepakatan tadi, seperti kata Pak Suwardi tadi, kita ajak menepi, jangan di tempat ramai, jangan di depan teman-temannya. Kita ajak, terus kita ajukan pertanyaan-pertanyaan. Dia pasti punya alasan kenapa dia melakukan pelanggaran tersebut. Ya selanjutnya. Nah ini ada pernyataan-pernyataan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini di posisi kontrol yang mana nomor 1? Kalimat yang seperti itu. Perempuan apa? Bolehkah? Pembuat orang merasa bersalah? Iya. Kata bolehkah itu adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti kita dalam posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Oke, selanjutnya nomor 2. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu posisi kontrol yang mana? Apa Pak Kardinal? Penghukum. Ya, penghukum ya itu. Terus yang ketiga, ayo lakukan demi ibu, ayo lakukan demi bapak. Itu dari mana posisi kontrol kita? Sebagai? Oke, sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ada imbalan seperti itu. Yang mana kira-kira ini? Posisi kontrolnya? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, terus ada pemantau, dan terakhir ada manajer. Kira-kira yang mana posisi kontrol kalau yang ini? Pemantau. Oke, terima kasih Pak Ruby. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Nomor 5 ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini di mana posisinya tadi? Manajer. Oke. Selanjutnya yang ke-6, kamu selalu yang paling terakhir. Yang mana ini posisi kontrolnya? Membuat orang merasa bersalah. Oke, dari jawaban-jawaban tadi kita lihat kunci jawabannya. Iya, ini kunci jawabannya. Yang pertama itu membuat orang merasa bersalah. Benar ya tadi ya? Terus yang kedua ada penghukum, ya. Terus ada teman. Iya, benar ya. Terus ada pemantau, ya juga benar. Ternyata ada manajer dan terakhir penghukum. Tadi benar tidak? Benar ya, penghukum ya. Oke, semuanya sudah benar ya. Oke, selanjutnya ini ada posisi kontrol restitusi. Nah ini ya. Jadi di antara kelima posisi kontrol tadi, sebentar, yang tadi Budin, nah dari tersebut sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, ya. Jadi itu yang paling berkaitan erat dengan disiplin positif. Jadi kita harus menempatkan diri sebagai manajer guru itu, ya. Selanjutnya ini, nah ini terakhir ya, ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu ada menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi kita murid itu dia bisa memperbaiki kesalahan, bukan disalahkan, bukan dihukum, tetapi kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukannya. Nah, untuk segitiga restitusi ini saya sudah melaksanakan aksi nyata. Saya sebenarnya ini ada video ya, ada video akan saya tayangkan di sini. Ini video segitiga restitusi saya, boleh Bu Dinda? Ini
Dimas, tahu tidak? Nasi Dimas. Sini bukan juga. Oh, jadi tadi Dimas itu waktu pelajaran apa? Oh, pelajaran apa? Tadi belajarnya di luar ya. Terus Dimas kelas lalu bekal daras. Yang saya katakan istirahat ya, yang ini ya, jadi kelas terus kelas 9 lagi kelasnya kayak menangis seperti itu ya, jadi nanya kenapa ya tadi sampai sama Tasya tadi Mas dulu kan tadi sudah sampaikan sama Tasya ya. Sebenarnya ya mencari solusi mau tidak terbiasa oh ya Mas waktu berjalan semester kemarin kelas ya sama-sama Dimas masih ingat tidak keyakinan kelas saja bukan nah tadi kan Dimas ambil kepala kira-kira bagian yang mana dari keyakinan kelas itu yang tidak dibuat sama teman kan kali itu kira-kira Laras tadi sedih tidak kalau bukannya diambil dari Dimas ya sedih ya pasti ya kenapa dia tidak bukannya sudah habis kan dia mau apa tadi kan belum tadi ada observasi dan bukan ada juga sekali sama Tasya tadi ya nah sekarang itu mau tanya Dimas mengambil kepala nasi itu pasti ada alasan iya tidak apa alasannya udah masih lapar kan tadi kan bilang sudah belajar di kantin sudah masih lapar ya terus oh jadi tadi pagi tidak ada apa di rumah iya tadi Saya belum melakukan keyakinan kelas siap. Nah, kalau sudah siap, apa yang akan dilakukan? Ya sudah, itu tadi video dari segitiga restitusi yang telah saya buat. Nah di sini dari segitiga tadi ada tahapan-tahapannya, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi itu.
Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi pada saat kita melakukan segitiga restitusi, inilah tahapan-tahapannya. Jadi ada tahapan yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita lihat yang tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, pada tahap ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, jadi pada tahap ini ketika kita sudah panggil anak, kita ajak ngobrol berdua, di tahap ini kita stabilkan identitasnya. Kita jangan langsung menjudge dia, kamu memang salah, apa yang kamu lakukan itu salah, tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi kita itu membuat berbuat salah itu hal yang manusiawi seperti itu ya. Tapi bukan berarti kita membenarkan perbuatannya di sini ya. Kita hanya untuk supaya apa ya, psikologisnya itu tidak down seperti itu. Jadi dia tidak merasa kalau saya ini orang yang paling buruk seperti itu. Jangan memposisikan diri seperti itu. Jadi siswa itu merasa, oh ternyata saya ini kalau berbuat kesalahan saya bisa kalau saya berbuat salah itu bisa saya perbaiki kesalahan saya itu. Ya, bukan terus-terusan saya harus berbuat salah. Terus ini ada validasi kebutuhan. Nah, di validasi kebutuhan ini membantu siswa mengenali basic need. Basic need itu kebutuhan dasar yang 5 tadi. Nah, jadi di validasi kebutuhan tanyakanlah kepada siswa itu apa alasan dia melakukannya. Dia pasti punya alasan, dan alasan itu berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Berarti ada salah satu atau 2 yang tidak terpenuhi. Jadi kita cari tahu. Ya, kita cari tahu misalnya karena dia ngambil bekal tadi ya karena dia lapar. Oh, berarti karena kebutuhan dasarnya tadi tidak terpenuhi, yang bagian bertahan hidup. Nah, di sini kita gali informasi apa penyebab dia melakukan tindakan yang tidak disiplin tersebut ya. Pertanyaan-pertanyaannya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Jadi kita tetap memotivasi siswa juga ya di sini. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, itu ya, itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan pada saat validasi kebutuhan. Terus selanjutnya yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini kata saya tadi yang berhubungan dengan keyakinan kelas tadi. Jadi ketika kita sudah mengetahui alasan dia melakukan tindak yang melanggar tadi, terus kita tanyakan dengan dia, kira-kira tindakan dia tadi bertentangan dengan keyakinan yang mana. Makanya kata saya tadi kalau kita buat keyakinan kelas itu harus dengan siswa. Jadi pada saat kita melakukan restitusi ini, dia tahu, oh yang itu yang saya langgar, keyakinan itu tadi yang saya itu. Jadi siswanya langsung bisa. Nah, setelah kita tanya, dia tahu dia melanggar yang keyakinan yang itu, baru kita berikan dia kita motivasi dia untuk kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya. Itu ya. Jadi kita suruh siswa itu apa sih tindakan yang akan dilakukan siswa supaya dia bisa memperbaiki keadaannya tadi. Mungkin katanya karena dia tadi datang terlambat, tidak ada bekal tadi, dia akan datang lebih pagi ya. Alasannya mungkin karena dia tidurnya malam, mungkin dia akan tidur lebih awal ya dari malam itu. Jadi dia bisa datang lebih pagi. Dan dia juga harus meminta maaf. Nah, dia juga harus meminta maaf dengan orang yang sudah diambil bekal tadi. Jangan lupa itu, dia harus meminta maaf ya kalau perbuatannya itu salah. Nah, itu adalah rangkaian dari segitiga restitusi. Nah, jadi dari disiplin positif ini sebenarnya muara akhirnya itulah supaya mengubah mindset kita guru ini dari yang semula perlakuan kita guru kepada siswa itu memberikan hukuman beralih ke segitiga restitusi. Jadi tidak ada lagi kita memberikan hukuman ke siswa itu. Itu meraih dari disiplin positif. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita, yakni Ibu Meni Juliana SPDGR, dengan tema materinya yakni diseminasi
disiplin positif. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya mari kita beranjak ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Baiklah, apabila sudah jelas, marilah kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yakni pembinaan dari Kepala SMP Negeri 11 Kota Prabu Muli, Ibu Sri Novianti MPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mary yang sebenarnya sudah menyampaikan beberapa hal yang memang harus diketahui dan dipatuhi oleh peserta didik khususnya. Maka ketika kita bisa memberikan arahan kepada peserta didik, itu mengukur diri sendiri terlebih dahulu. Saya pribadi sangat bangga, sangat senang. Banyak dari SMP Negeri 11 Kota Prabu Muli ini yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat, pengetahuan-pengetahuan yang memang ada hubungannya dengan kegiatan kita sehari-hari. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Mary itu pentingnya diseminasi disiplin positif guru dan siswa. Nah, sebelum kita mengukur itu, maka kita ukurlah dulu diri kita sendiri dalam bagaimana memberikan atau meningkatkan disiplin diri. Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Ibu Mary, harus buat kesepakatan sama seperti Bapak Ibu dengan saya. Dari awal tahun pelajaran kita sudah pernah buat kesepakatan. Bapak Ibu silakan masuk di jam sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, itu jam 7. Jam 7 berapa Bapak Ibu? 7.15 itu apel, tapi batas maksimal pinjam 7.30. Itu kesepakatan yang kita sudah buat dan sudah berlangsung sekitar selama saya berada di sini kurang lebih 1 tahun. Nah, PMM ini tujuan kumpul hari ini Ibu mengingatkan untuk segera membuat jadwal observasi. Hanya satu yang sudah buat, itu Pak Sutanto. Senin Pak Sutanto, asak buat apa memang siap? Siap ya? Kalau asak buat berarti Ibu tunggu kapan siap Pak Tanto nak diobservasi. Tapi kalau Pak Tanto sudah siapnya berarti terjadwal di sini tanggal 26. Kemudian yang kedua, sebenarnya kita ini sudah lewat jam balik, tapi lah kepala kumpul karena untuk setiap hari Kamis ini agak susah ngumpul. Kadang ada kegiatan lain. Baru hari ini ya, Budin? Iya, baru hari ini. Intinya Ibu nak nyampe ke, silahkan buat jadwal observasi. Setelah ada jadwal observasi terhitung dari tanggal 26 sampai bulan Oktober maksimal, tidak boleh lagi lewat dari Oktober. Alam kelamunya. November sudah fix, semua sudah mengupload berkas tindak lanjut. Pokoknya ditutup di bulan 11. Desember itu untuk jatah kepala sekolah yang nak ngirim ke dinas. Maka kita tidak ada kata terlambat. Nah, Bapak Ibu yang belum bela guru penggerak melo, biar tahu ilmu-ilmunya yang cek itu tuh betapa pentingnya kesepakatan kelas, disiplin itu tadi yang seperti dijelaskan Ibu Mary itu bagus itu. Bener nggak loh yang kayak itu? Nah, maunya itu diterapkan. Nih yang sudah lulus Pak Danto, Pak Endang dan Bu Indah itu terapkan. Kalau semua sudah itu kan enak. Kalau sudah punya rasa tanggung jawab tuh tidak payah giringnya. Saya itu nah. Sebenarnya itu wajib ya untuk P3K, wajib ikut. Ini dimulai dari Bu Mary ya P3K-nya. Untuk selanjutnya tolong diikuti. Kita tidak katik guru yang tua-tua nian. Dia tuh kalau dulu umur 50 ke puncak.
Nah sekarang kan tidak ada yang mau pulau ke pojok kita ini. Apa alasan tak galak belok? Dia yang pun yang jelasinnya. Kalau SMP 2, SMP 3, SMP 1 usia 50 ke pojok, bu kami ini banyak. Ibu nak ngomong apa? Tak mungkin ibu ngomong SMP 11 ada. Ngapa sih kok? Yang penting ada perangkatan. Ini ibu itu jawabnya. Tak mungkin ibu ngomong guru aku nih umur 50 ke pojok, ketahui wong. Hati sekolah kita nih. Jadi harusnya yang cek-cek itu tuh memang jangan mutus. Tak mutus nih ibu sudah bersyukur. Karena nak melok itu ibu anggap susah ya. Karena ibu melok gelombang 5 ini pertama kali tidak lulus. Nah, saro berarti waktu pertama kali itu. Jadi tolong jangan dianggap sepele. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita ini masih berkaitan dengan raport pendidikan. Nah, yang dijelaskan Bu Mary tak adil, iyalah kalau itu Ibu Kaike dengan silahkan Bapak Ibu jawab di PMN, cari topik kebinekaan global, kemandirian, sama apa tadi Bu Mary? Kreativitas, karena itulah yang turun nilai yang ada di SMP Negeri 11. Kemarin sudah bener galo kurikulum apa nih? Merdeka Belajar. Apalagi kemarin tuh? Kurikulum Merdeka yang paling banyak disiplin positif. Nah, sekarang PR-nya itu salah sikok jadilah. Kalau nak ngembek seluruhnya mencakup, cari judulnya project atau profil pelajar Pancasila, ada 2. Tolong dikerjakan nian sampai aksi nyata. Seharusnya ini dibuat kelompok kayak kemarin Bu Dinda. Kayak kemarin kan literasi berapa kelompok, numerasi berapa kelompok. Apakah kita nak dipecek itu terus? Kalau nak dipecek itu terus, kita ketemu di kompel berikutnya. Kalau memang sampai bulan depan masih tidak ada yang menyentuh itu, maka 3 topik ini akan kita buat kelompok. Misalnya ada 5 guru yang mengerjakan kebinekaan global, ada 5 guru yang mengerjakan kreativitas, ada 5 guru yang mengerjakan kemandirian. Semua tanpa terkecuali sampai aksi nyata. Keluar tak keluar sertifikat, yang penting link kita upload di aksi nyata itu ada. Itu. Kalau Bapak Ibu nak ngomong Bu Dinda penggawe ini silakan request sama Bu Dinda. Ibu tahunya 1 guru ada 3 topik ini yang dijawab. Pilih baik, pilih bukan 3-3-nya. Terutama topik yang disebut ke Bu Mary tadi, kemandirian, kebinekaan global sama kreativitas. Cari di PMN. Iya, itu kan ada guru dan kepala sekolah. Iya, lihat petunjuknya. Kalau guru berarti guru harus gawe ke. Nah, saya itu kemandirian, kreativitas. Kayak Bu Dinda kalau memang tidak tergerak bulan depan buat kelompok. Ya. Kalau memang sudah ada yang gawe ke, biarlah. Ya P5 boleh. Kalau nak P5 sudah gawe ke, berarti 3 judul itu ada galau di P5. Kreativitas, kebinekaan global ada galau di situ. Ya, berarti sudah selesai kalau menunggu validasi. Ya, itu saja. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan bersama pengarahan dari Kepala SMP Negeri 11 Kota Prabu Muli, Ibu Sri Novianti MPD. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya kita berada di penghujung acara. Marilah kita menutup Kombel SMP Negeri 11 Kota Prabu Muli ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.